Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk sore kali ini ya rekan-rekan, sambil nyantai saja ini, sambil juga menunggu untuk jam makan ya pada endok-endok kita berikan ini. Nanti kita akan coba membahas ini salah satu request dari rekan kita yang kemarin menanyakan ya mengenai bagaimana caranya untuk masalah perawatan harian pada usaha ternak endok kita ini ya bisa maksimal, terkhusus di dalam usaha ternak endok sistem pembibitan. Nah, nanti akan kita coba bahas bersama ya, tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami. Nah, di dalam peternak endok pembibitan ini ya rekan-rekan, memang di dalam perawatan harian tentunya juga berbeda dengan ternak endok sistem pembesaran. Nah, ini yang pertama ya, di dalam hal mengenai masalah pemberian langsung pakan. Kalau kita peternak endok sistem pembibitan ya, masalah waktu pemberian langsung pakan itu kita usahakan tepat pada waktunya. Dalam artian manakala kita memberikan pakan ya atau memberikan makan pada endok-endok kita ini di jam 4 sore ini ya, maka untuk kedepannya kita usahakan konsisten pada jam yang sama. Nah, hal ini tentunya dikarenakan apa ya? Dikarenakan kalau kita sering merubah ya untuk pemberian jam makan ini, ditakutkan akan terjadi imbas stres. Dan di situ pula tentunya akan berimbas dengan masalah produksi telur yang dihasilkan. Dan untuk selanjutnya juga ini ya, untuk rekan-rekan semuanya, berikanlah untuk langsung pakan ini dengan kondisi langsung pakan yang tetap. Jangan pula kita sering merubah ya untuk langsung pakannya, dikarenakan hal ini juga tentunya akan berimbas yang negatif terhadap masalah kondisi dari tubuh endok-endok kita tersebut. Nah, hal ini juga tentunya akan berpengaruh ya dengan masalah produksi telur dan juga masalah perkawinan pejantan yang kurang maksimal. Saran saya, apabila untuk rekan-rekan semuanya ingin mengganti langsung pakan ya, silakan gantikan saja, tapi dengan cara yang bertahap. Tidak harus spontan ya rekan-rekan. Kita bisa memberikan atau mengganti dengan cara sedikit demi sedikit ya, yang nanti kemudian bisa kita ganti secara total. Nah, selain itu juga ya, jangan lupa untuk rekan-rekan semuanya, berikanlah untuk endok-endok kita ini ya, obat-obatan atau vitamin ya, yang tujuannya agar untuk imunitas dari tubuh mereka ini bisa senantiasa stabil. Kita tahu juga ya, bahwasanya masalah penyakit ini pada usaha ternak endok itu memang sampai saat ini ya, masih menjadi momok yang paling menakutkan ya. Dikarenakan kalau sudah terserang penyakit atau virus, tentunya akan berimbas negatif terhadap keberlangsungan usaha kita ini. Makanya kehati-hatian kita juga ini ya, untuk rekan-rekan semuanya, jangan sampai untuk kita ya harus mengobati, tapi sebaiknya kita harus mengantisipasi terlebih dahulu. Nah, kalau kita berbicara masalah antisipasi nih ya, untuk rekan-rekan semuanya, berikanlah untuk endok-endok kita ini vaksinasi secara berkala. Kalau di kandang kami ini ya, kita memberikan masalah vaksinasi suntik ini ya per 6 bulan sekali. Nah, ini tujuannya agar untuk endok-endok kita ini bisa terhindar dari masalah virus ya. Dikarenakan apa? Kalau sudah terkena virus ini, saya yakin ya 99% endok kita ini pasti akan mengalami kematian, dan penyebarannya pun akan begitu cepat ya rekan-rekan, dan ini juga akan berimbas yang negatif terhadap keberlangsungan usaha kita. Selain itu juga masalah penyemprotan kandang ya, dan juga penaburan dolomit pada tanah kandang kita ya, harus juga sering kita berikan, terutama untuk daerah atau kandang kita yang mengalami kelembapan. Nah, ini bertujuan juga agar apabila ada di alas kandang kita ini ya,
terdapat cacing yang beracun, kita khawatir apabila ini termakan oleh endok-endok kita juga bisa mengalami masalah keracunan. Nah, itu ya untuk masalah beberapa hal yang kaitannya dengan masalah perawatan harian dan juga antisipasi terhadap masalah penyakit. Dan ini ya, sekalian saya jawab juga pertanyaan dari salah satu rekan ya, yang menanyakan bagaimana caranya ketika indukan yang habis mengeram itu pindah ke petarangan indukan lain yang mengeram. Nah, kalau solusinya ya rekan-rekan semuanya, kita cukup mengambil indukan tersebut lalu kita pisahkan ke tempat yang lain. Nah, kalau bahasa kami ya, kita memang sering melakukan itu. Kita ambil indukan itu, kita karantina kurang lebih sekitar 1 minggu ya. Kemudian kita kembalikan ke kandang utama. Biasanya ketika 1 minggu itu ya, dia akan melupakan untuk petarangannya dan juga anakan-anakan yang telah kita ambil. Memang sering juga ya kita mengalami untuk indukan yang habis mengeram, ketika anakannya kita ambil, dia mengeram ke petarangan yang lain. Nah, ini hal yang wajar ya rekan-rekan. Nah, selaku peternak endok, kita pun harus bisa mencari solusi ya. Agar apa? Agar untuk endok tersebut yang habis mengeram itu ya, kalau kita biarkan mengeram kembali, tentu juga kita mengalami kerugian dari masalah siklus waktunya. Dia harus masuk ke siklus pemulihan ya, dan kemudian masuk ke siklus kawin lalu bertelur kembali. Kalau kita biarkan berlama-lama ikut mengeram ke indukan lain ya, tentu juga kita akan mengalami kerugian. Nah, barangkali hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, ini sedikit yang bisa kita berikan ya mengenai masalah perawatan harian di dalam peternak endok sistem pembibitan. Bisa kita simpulkan ya, yang pertama konsisten terhadap masalah waktu pemberian pakan, yang kedua jangan sering merubah langsung pakan ya, dan yang ketiga perawatan harian pencegahan masalah penyakit. Barangkali ada manfaatnya ya untuk rekan-rekan yang bertanya ini. Tetap semangat di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.